Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola, dengan saya di channel Bola Kaki. Teman-teman pecinta sepak bola tanah air dari Sabang sampai Merauke, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu saya berharap di hari yang cerah ini, teman-teman semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, berkumpul bersama keluarga, dan tentu selalu bahagia. Itu harapan saya. Teman-teman, ada 3 hal yang ingin saya informasikan kepada teman-teman dan ingin saya bahas dalam kesempatan kali ini. Tapi sebelum kali lanjut, teman-teman, saya terlebih dahulu menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung video saya dengan menonton dan menekan tombol like serta subscribe. Ikuti terus channel-channel saya, informasi terbaru tentang Timnas Indonesia. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, terbaru informasi dalam beberapa hari beredar informasi yang lagi ramai bahwa terkonfirmasi Federasi Sepak Bola Bahrain melakukan koordinasi dan ingin mengajukan pada Federasi Sepak Bola Asia atau AFC dan juga FIFA. Dalam sebuah website disampaikan bahwa mereka akan mengajukan usulan pemindahan pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain untuk tidak dilakukan bermain tandang atau tidak bermain di kandang Indonesia atau di Jakarta, tapi mengusulkan untuk pindah ke luar negeri. Ini tentunya dengan satu alasan bahwa pihak Bahrain, federasi merasakan keselamatan yang tidak terjamin. Mereka menganggap bahwa keselamatan pemain dan ofisial Timnas Bahrain dalam tekanan dan jika bermain di Jakarta, itu mengkhawatirkan keselamatan. Ini usulan dari Bahrain. Tentu bagi kita pecinta sepak bola Indonesia, ini hal yang konyol dan lucu. Kenapa? Ya, dalam bahasa orang Jakarta, enak-enak lu saja. Ketika sudah bermain dan terjadi menang secara moral, karena harusnya dengan drama-drama yang terjadi mereka tertinggal 2-1. Kita tahu di menit-menit akhir tambahan waktu yang ditambah lagi itu mengakibatkan kita bermain imbang dan Bahrain mengklaim untuk pertandingan berikutnya mengusulkan kepada AFC melalui federasinya untuk memindahkan ketika Indonesia menjadi tuan rumah nantinya. Ini tentu sebagai usulan itu sah-sah saja bagi mereka. Tapi kita sebagai pemilik tuan rumah kandang tentu merasa dirugikan. Jika benar itu dilakukan dan akan terkonfirmasi, maka kita serahkan kepada PSSI tentunya dan federasi untuk melakukan klarifikasi dan bantahan. Kenapa? Karena memang itu hak Indonesia. Dan keselamatan yang dimaksudkan seperti apa? Apakah mereka terancam secara fisik atau secara moral? Ini yang menjadi pertanyaan. Teman-teman, tentu Bahrain berani mengusulkan itu bukan kita berseudon atau berburuk sangka. Itu sudah terjadi relasi karena yang kita khawatirkan adalah kepentingan moral karena kita tahu pemain Timnas Bahrain tentunya ketika bermain di Jakarta akan menghadapi pressure yang sangat tinggi dari supporter Indonesia yang kecewa. Ini tentu harus dimaklumi. Kemudian Bahrain merasa punya jaringan link di AFC karena kita tahu Presiden AFC dari Bahrain. Ini tentu yang harus diwaspadai. Jangan sampai keinginan Bahrain ini sampai dikabulkan oleh AFC dan juga FIFA. Kita serahkan kepada federasi untuk mengatasi. Kita percaya Bapak Erick Thohir dan tim jajarannya akan bisa mengatasi hal-hal seperti ini jika memang Bahrain melakukan komplain. Yang berikutnya adalah
tentang yang masih ramai dibicarakan bagaimana kekalahan Indonesia atas Cina. Dan banyak di media sosial bahkan pengamat yang begitu vulgar menyalahkan pelatih Sintayong, bahkan ada tagar-tagar yang saya rasa tidak penting. Kenapa? Memang harus kita akui jujur, mungkin saja, ini menurut pribadi saya sependapat ketika pelatih Sintayong atau STY menurunkan line up pada babak pertama melawan Cina, terjadi terlalu percaya diri hingga yang diturunkan bukanlah pemain-pemain terbaik. Ini bisa saja yang menjadi kemungkinan. Atau di balik itu bisa saja ada keinginan dari pelatih Sintayong untuk melakukan regulasi agar pemain-pemain semuanya mendapat jam bermain. Tapi jika ini terjadi tentu sangat bijak apabila pada susunan pertama bukan maksud menggurui, tapi sebagai pecinta kita biasa melihat pertandingan-pertandingan dengan dilatih oleh pelatih-pelatih Eropa level dunia. Dengan kondisi penting seperti ini biasanya yang turun memang line up pemain-pemain inti. Jika memang sudah kedudukan unggul baru dilakukan pergantian dan bukan melakukan eksperimen. Saya kira hal ini memang tanda petik menjadi pembelajaran bagi pelatih Sintayong untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, ikut juga mendengarkan bagaimana komposisi yang dimainkan agar tidak dirubah-rubah. Ini sebuah masukan bagi jajaran kepelatihan yang mungkin bisa diterjemahkan kepada Sintayong. Berikutnya memang itu hak prerogatif pelatih untuk menurunkan siapa yang akan diturunkan. Tetapi jika melihat komposisi yang ada memang harus ditemukan siapa pemain-pemain inti dan siapa yang bakal menggantikan atau cadangan. Itu tentang pandangan saya, ulasan saya tentang pertandingan kekalahan kita terhadap Cina. Dan akibat ini Timnas Indonesia pada laga tanggal 15 November dan 19 November kita kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh Ivar Jenner karena akumulasi kartu dan juga JHS. Kehilangan JHS memang akan sangat terasa pada lini pertahanan. Tapi ingat, kita bermain jangan bergantung kepada satu pemain. Timnas Indonesia, pemain bola itu 11. Dan kedalaman skuad yang sekarang cukup menjanjikan. Posisi menurut saya, posisi masih bisa digantikan oleh JHS bisa digantikan oleh Miss Hilgers dengan pulihnya dan bermainnya Justin Hapner tentu juga bagus untuk menggantikan dan Rizky Ridho. Kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi pada pertandingan melawan Cina mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Indonesia akan tampil tanpa Ivar Jenner dan juga kemungkinan dengan JHS yang terkena akumulasi kartu. Kita lihat karena untuk JHS itu terjadi kartu pada round kedua, apakah masih berlaku untuk round ketiga? Karena kemarin juga terkena kartu ketika melawan Cina. Itulah teman-teman, bagaimana ulasan yang saya dapat berikan tentang komplain Bahrain dan keinginan Bahrain untuk laga tandang mengharapkan tidak bermain di Indonesia atau di luar negeri supaya tentunya mereka lebih leluasa. Tanda petik leluasa seperti apa? Silahkan teman-teman berikan komentar di kolom saya. Bahrain bermaksud memindahkan, tentu ada maksud, tentu ada keinginan yang tidak disampaikan. Menurut teman-teman, apa rencana mereka? Silahkan teman-teman berikan komentar di kolom ini, bebas ya. Kita berbagi, bershare tentang Timnas Indonesia karena kita sama-sama mencintai Timnas Indonesia. Memang Timnas Indonesia harus kita dukung. Ketika kalah jangan kita tinggalkan. Ketika menang kita sanjung dengan standar dan ketika kalah tetap kita dukung. Tetap cintai Timnas Indonesia karena Timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak